pernyataan bahwa saya tidak akan lagi menyebutkan ini dan saya tidak pernah sekolah. Itu sudah ditandatangani di atas meterai dan di kantor hukum juga di Brawijaya. Shalom teman-teman, ya dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga kita tetap sehat-sehat saja. Amin. Ya, di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan cuplikan video pengakuan langsung dari Ustadz Kainama, di mana dia mengatakan bahwa ternyata dia itu tidak pernah sekolah. Lalu selama ini yang kita dengarkan, dia membahas Alkitab, dia menjadi narasumber di setiap pesantren-pesantren yang mengundang dia, dan dia mengaku bahwa dia pernah sekolah di STT Jakarta, dan dia pernah sekolah sampai S2, S3 di luar negeri, dan ternyata semua itu hanyalah bohong. Dan di dalam kesempatan ini teman-teman, saya akan mengajak kita menyaksikan beberapa kompilasi video dari Ustadz Kainama yang mengajar, yang membahas Alkitab, dan juga yang mengaku sendiri bahwa dia itu pernah dimintai menunjukkan ijazah dan mengatakan dia pernah sekolah dan dia sudah mendapat gelar magister. Dan di akhir nanti kita akan mendengarkan pengakuannya secara langsung, di mana dia mengatakan saya tidak pernah sekolah. Wow. Mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Yang ketiga, yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, aduh, astagfirullah. Ini udah bukan distorsi lagi, Ustaz. Ini penghinaan kepada Islam. Penghinaan kepada Islam. Kenapa? Yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, seribu maaf. Menurut Islam, Roh Kudus itu siapa? Jibril alaihissalam. Yang dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus membuat seorang perempuan mengandung. Bukan karena kun fayakun. Sedangkan Al-Quran menyatakan Isa ibnu Maryam, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus terjadi karena Allah bilang kun fayakun. Dia bilang apa? Roh Kudus yang membuat itu. Aduh, sex intercourse, terjadi hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan, terusin Ustaz, lahir dari anak darah Maria. Anak darah Maria, perawan Maria, usianya 12 tahun waktu itu. Disetubul, astagfirullahaladzim. Ada ituan dari Roh Kudus. Hamil dia, lahir anak yang namanya Yesus Kristus, yang adalah Tuhan. Ya, di bagian pertama ini Ustadz Kainama menuduh kekristenan dan juga memfitnah dengan mengajarkan sesuatu yang salah tentang Yesus Kristus. Dan Ustadz Kainama secara terang-terangan dengan lantang mengatakan Maria itu disetubui oleh Roh Kudus. Dan ini tidak ada di dalam ajaran kekristenan, dan ini hanya diungkapkan oleh Ustadz Kainama yang kami anggap sebagai penyesat. Itu adalah ajaran yang sangat keliru, dan saya sangat percaya Tuhan itu pasti akan menuntut pertanggungjawaban dari orang ini terkait dengan kesalahan penyesatan saat dia mengajar Alkitab kepada orang lain. Mari kita lanjut ya. YouTuber Kristen yang sudah tidak tahu lagi menjawab Kainama dan Aries ini, sudah data-datanya sudah dibuka dan mereka sudah tidak tahu lagi mau patahkannya gimana argumen ini, sehingga mereka bilang Kainama ini akan dilaporkan atas dasar transmisi atau penyebaran berita bohong bahwa Kainama pernah sekolah. Tunjukkan ijazahmu. Loh, apakah Anda bos saya di perusahaan? Iya, betul. Kan gak ada hubungannya. Hal-hal seperti ini yang juga, maaf ya Ustadz Bungade, ada beberapa saudara Ustadz kita yang justru jadi sama seperti orang Kristen itu. Iya. Ini malam ini saya mau bilang, kenapa saya sepertinya menjaga jarak dengan beberapa Ustadz? Bukan menjaga jarak karena benci. Karena saya seperti tidak ada semangat dengan Ustadz-Ustadz itu. Kenapa? Apa bedanya Ustadz itu dengan orang-orang Kristen yang menuntut saya menunjukkan ijazah, menunjukkan paspor? Betul. Diizinkan Allah untuk berangkat ke negeri Belanda, ke Leiden. Oke, ini pernyataannya ya. Tesis saya diterima dan saya pulang. Sebagai seseorang yang telah selesai pasca sarjana setingkat strata 2 dengan gelar pulang ke Indonesia Master Teologi Liturgia. Oke, itu adalah bagian kedua dari video Ustadz Kainama. Jadi di awal dia mengatakan bahwa karena orang-orang Kristen tidak bisa lagi menjawab setiap klaim-klaim yang disampaikan oleh Ustadz Kainama saat dia membahas Alkitab,
maka dia menuduh orang Kristen itu melaporkan dia karena alasan orang Kristen tidak bisa menjawab setiap apa yang Ustadz Kainama katakan. Benarkah demikian? Tentu tidak ya. Karena orang Kristen, apologet Kristen, tidak hanya memberikan jawab bukan untuk menang ya, tetapi kita memberikan jawaban untuk meluruskan kekeliruan-kekeliruan yang disampaikan oleh Ustadz Kainama saat dia membahas Alkitab. Nah, di sini Ustadz Kainama nampaknya dia ingin mencari aman. Ya, dia menuduh orang Kristen yang melaporkan dia karena tidak bisa menjawab klaim yang dia sampaikan saat dia membuat video bersama dengan Aristo. Dan yang kedua, dia juga mengatakan bahwa orang Kristen itu selalu meminta Ustadz Kainama untuk menunjukkan ijazahnya. Termasuk para ustadz juga meminta kepada dia untuk menunjukkan ijazahnya. Dan di situ Ustadz Kainama tidak mau memperlihatkan ijazahnya. Nah, di bagian akhir video yang kita dengarkan tadi, dia mengatakan bahwa dia studi di Leiden dan dia mendapatkan gelar Magister Teologi Liturgia. Dan itulah pengakuan dari Ustadz Kainama, salah satu videonya ya. Karena ada banyak sekali video Ustadz Kainama yang juga di dalamnya dia mengaku bahwa dia pernah kuliah sampai S3. Nah, sekarang kita akan mendengarkan pernyataan langsung dari Ustadz Kainama yang mengatakan bahwa dia ternyata tidak pernah sekolah. Mari kita saksikan cuplikan video ini. Sehingga mereka bilang Kainama ini akan dilaporkan atas dasar transmisi atau penyebaran berita bohong bahwa Kainama pernah sekolah. Yang mana masalah ini telah diselesaikan di kantor hukum Brawijaya 9 nomor 3B. Itu pernyataan bahwa saya tidak akan lagi menyebutkan ini dan saya tidak pernah sekolah. Itu sudah ditandatangani di atas meterai dan di kantor hukum juga di Brawijaya tahun 2018. Demikian Kakanda. Itu pernyataan bahwa saya tidak akan lagi menyebutkan ini dan saya tidak pernah sekolah. Ini dan saya tidak pernah sekolah. Ini dan saya tidak pernah sekolah. Oke, teman-teman, jadi fix ya. Di sini Ustadz Kainama dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak pernah sekolah. Ternyata tahun 2018 lalu dia pernah membuat kesepakatan karena mungkin dia sudah memberitahukan bahwa dia pernah sekolah dan dia memberitahu bahwa dia sekolah di STT Jakarta dan sampai ke luar negeri. Dan ternyata ketika dia dipanggil, ternyata dia tidak bisa membuktikan ijazahnya. Dan akhirnya mereka buat kesepakatan dan Ustadz Kainama menandatangani dan dia disuruh supaya tidak lagi membahas soal apakah dia pernah sekolah. Dan dalam video yang kita dengarkan langsung, Ustadz Kainama mengatakan bahwa dia tidak sekolah. Lalu apa pentingnya? Saya ingin memberitahukan kepada Anda, kalau orang yang tidak pernah sekolah, lalu membahas Alkitab, menafsirkannya dengan bebas, mau jadi apa? Pasti akan lari barang itu. Maka sudah dipastikan ketika dia bahas Alkitab, pasti lari maksudnya. Dia pasti akan menyesatkan banyak orang dengan kemampuan lidahnya. Ya, saya sebut sebagai licin bibir yang bisa menyesatkan banyak orang. Buktinya dia dipanggil banyak orang dan dia menjadi penceramah dan dia membahas kekristenan. Jadi, fix sudah. Cepat-cepatlah sadar dan bertobat. Nah, Anda sebagai orang Muslim, jangan percaya apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama. Karena dia adalah Ustadz yang tidak pernah sekolah. Kiranya video ini boleh memberikan informasi, edukasi. Tuhan memberkati. Shalom.